Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini, saya akan membuat video tentang rekomendasi untuk kalian yang ingin investasi jangka panjang ya. Jadi saya pilihkan ada 7 saham yang menurut saya bagus untuk kita miliki atau kita pegang dalam jangka panjang ya. Jadi 7 saham ini adalah saham-saham yang termasuk ke dalam LQ45 ya. Jadi untuk kalian yang belum tahu saham LQ45, akan saya beritahu di sini ya. Saya cari artikelnya adalah saham LQ45 adalah sebagai namanya, saham LQ45 adalah perhitungan gabungan dari 45 saham yang akan dinilai dan diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan dari pasar saham. Kriteria penilaian tersebut berdasarkan likuiditas, kapitalisasi pasar, minimal sudah 3 bulan berada di Bursa Efek Indonesia ya, dan bagaimana aktivitas transaksi pada pasar reguler yang akan dilihat dari volume, nilai, serta jumlah transaksinya. Umumnya saham LQ45 adalah saham-saham yang berada di peringkat atas berdasarkan kapitalisasi pasar. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi adalah saham LQ45 ini adalah saham-saham yang diunggulkan atau yang mempunyai peringkat teratas di Bursa Efek Indonesia dari berdasarkan likuiditas dan nilai transaksinya dan kapitalisasi pasarnya. Oke, jadi di sini saya pilihkan 7 saham yang bisa kita miliki atau kita beli untuk investasi jangka panjang ya. Tentunya ini saya pilihkan saham-saham yang terbaik secara dari tren, dari dividen yieldnya, dan nanti kita akan bahas di selanjutnya. Oke, jadi untuk kalian yang pertama kali, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan update dari video-video terbaru yang akan saya upload selanjutnya. Oke, yang pertama kita adalah saham Adro ya. Oke, maaf saya menggunakan Stockbit aja. Oke, dari sini dari saham Adro ini, oke, jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Saya di sini hanya berfokus menggunakan support dinamik ya. Support dinamik itu adalah garis MA ya. Jadi di sini saya gunakan garis MA5, MA10 dan MA20 untuk tren jangka pendeknya, dan saya gunakan garis MA50, MA100 dan MA200 untuk tren jangka panjangnya. Oke, di sini kalau bisa kita lihat saham Adro ini secara tren jangka panjang di sini ya, di tiga garis ini. Jadi ini warna hijau ini adalah garis MA50, di sini adalah MA100 dan ini adalah MA200-nya. Jadi secara tren jangka panjangnya saham ini masih sangat-sangat bagus ya untuk saham Adro ini. Jadi secara tren jangka panjang kita masih bisa hold untuk jangka panjang. Dan sekarang sendiri kalau dari jangka pendeknya sendiri, di sini dia sedang, bisa kita lihat di sini ya, garis dia sedang berada di atas garis MA50, MA5 dan di atas garis MA10 dan di atas garis MA20-nya ya, untuk harga closing kemarin di harga 2.880. Nah, di sini juga bisa kita lihat garis MA5-nya sebenarnya masih berada di bawah ya, cuman dia ada kemungkinan akan kembali ke atas untuk membuat tren uptrendnya dari pola jangka pendeknya. Tapi kalau jangka panjangnya dia tetap masih uptrend ya, selagi masih berada di atas garis warna hijau tuanya ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk trennya sendiri. Secara jangka panjangnya dia masih uptrend, dan secara jangka pendeknya dia sudah akan membentuk pola naik lagi ya, atau pola uptrendnya lagi. Oke, kita lihat selanjutnya untuk analisis selanjutnya, kita bisa melihat untuk memastikan bahwa saham ini pertama dari trennya bagus ya. Dari trennya bagus, selanjutnya kita akan mengambil data dari RTE Business. Kita fokus di valuationnya ini. Jadi kita fokus di dividend yield. Jadi dividend yield itu adalah saham Adro ini dia membagikan dividen itu, jadi bagi hasilnya itu sekitar 5,56% per tahun. Jadi kalau yang belum tahu juga, dividend yield itu adalah istilahnya berapa ya? Istilahnya gini. Jadi kita beli saham Adro ini sebanyak 1 juta. Jadi dalam 1 tahun itu kita akan dikembalikan sebanyak, dapat hasil dari atau bagi hasilnya sekitar 5,56%. Berarti kalau kita investasi 1 juta, kita akan dapat sekitar berapa itu? Sekitar 50.000 ya, 55.000 dari 1 juta selama 1 tahun. Jadi kita akan dapat dividen sebanyak 55.000 kalau kita investasi sebanyak 1 juta. Tapi kalau kita misal investasi sebanyak 10 tahun, investasi sebanyak 10 juta misal, jadi kita kalikan 5,56%, berarti kita akan dapat imbal hasil selama 1 tahun sekitar
550.000 ya, seperti itu. Jadi naik ya, naik. Misal kita investasi 100 juta di saham Adro ini dalam 1 tahun, berarti kita kalikan 5,56%, berarti itu adalah sekitar 5.500.000 kalau kita investasinya 100 juta. Jadi begitu terus ya. Jadi tinggal kita kalikan aja berapa modal yang kita gelontorkan atau berapa uang yang kita belikan untuk membeli saham Adro ini. Jadi dividen yieldnya, pembagian bagi hasilnya adalah segitu ya, sekitar 5,56%. Tentunya semakin tinggi dividen yield semakin bagus ya. Jadi semakin tinggi dividen yield suatu perusahaan semakin bagus. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagian ini, pernya. Jadi pernya ini adalah per itu terbentuk adalah waktu yang dibutuhkan untuk BEP atau balik modal. Jadi misal kita menggelontorkan uang 1 juta ya. Jadi 1 juta kita akan kembali dalam waktu 6,9. Jadi 6 tahun 9 bulan ya di sini. Jadi ini adalah hitungannya tahun ya, untuk per ini hitungannya tahun. Jadi kalau kita misal investasi 1 juta di saham Adro ini, kita membutuhkan waktu 6 tahun 9 bulan untuk balik modal. Jadi kita akan dapat 2 juta lagi, istilahnya dapat 1 juta yang kita investasikan awal, dan kita akan dapat dividen 1 juta lagi selama hampir bisa dibilang kita bulatkan aja sekitar 7 tahun ya. Oke, 7 tahun. Jadi di sini per ini semakin rendah dia semakin baik ya. Jadi istilahnya kita semakin cepat kita balik modal dari pembagian dividen perusahaan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal di sini pernya cuman 4 kali, berarti kita menggelontorkan uang, misal kita masukin 1 juta tadi ya, misal masukin 1 juta, berarti kita dalam waktu 4 tahun kita akan dapat 1 juta berikutnya. Jadi uang modal kita yang 1 juta tadi sudah menjadi 2 juta dalam waktu 4 tahun, seperti itu. Dari pembagian dividen ya, murni dari dividen, belum dari capital gain yang dari pergerakan harga sahamnya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya kita fokus di sini, price book value ya. Jadi di PBF-nya ini, di situ adalah di situ dibuat dari terbentuk dari harga saham dibagi dengan nilai buku. Jadi di sini kita fokus di sininya. Jadi kalau dia di bawah 1 itu bisa dibilang saham ini sedang murah ya. Dan di sini saya membuat batasan, jadi kalau selagi dia masih di bawah 2 itu dia masih aman. Tapi kalau sudah di atas 2 berarti dia bisa dibilang sudah, saya sendiri mengatakan di atas 2 berarti sudah mahal ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi selagi masih di bawah 2 atau malah di bawah 1, dia saham ini berarti masih masuk kategori saham yang masih murah ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini saham Adro, saya ulangi lagi, saham Adro dividen yield-nya 5,56%. Berarti di sini juga kalau nanti kita cari perusahaan-perusahaan yang selanjutnya yang dividen yield-nya lebih tinggi daripada ini, berarti lebih bagus. Tapi kita juga harus fokus di pernya. Di pernya berapa kali. Jadi kalau semakin tinggi atau di atas 10 kali itu berarti sudah istilahnya sudah mahal ya saham itu. Jadi kalau masih di bawah 10 tahun atau di bawah 10 kali itu berarti masih murah. Tapi kalau di sini dari PBF-nya, jadi kalau dia masih di bawah 2 itu berarti masih murah. Tapi kalau dia sudah di atas 2 berarti saham tersebut masih mahal ya. Oke, sudah mahal ya, istilahnya seperti itu. Oke, tergantung ininya kalian ya, tergantung dari toleransi kalian ya. Kalau saya pribadi, saya kalau di atas 2, saya mungkin kalau untuk transaksi atau hold jangka panjang saya nggak akan ambil, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini secara tren sendiri Adro ini masih uptrend ya. Jadi secara fundamental tadi masih oke ya. Jadi kita akan dapat sekitar, kalau kita investasi di saham Adro ini, kita akan balik modal selama kurang lebih sekitar 7 tahun, sekitar 7 tahun ya. Dan dari PBF-nya juga masih bisa dibilang tergolong masih murah ya. Dan dari secara trennya sendiri, saham ini masih uptrend selagi dia masih bergerak formasinya seperti ini. Untuk jangka panjangnya, garis MA 50 masih berada di atas garis MA 100-nya, dan MA 100 masih berada di atas MA 200-nya. Berarti secara jangka panjang masih aman ya. Jadi secara tidak langsung kita akan dapat capital gain dari pergerakan harga saham ini, dan kita akan dapat lagi dari dividen saham Adro ini. Jadi kita akan dapat 2 keuntungan. Jadi itulah pentingnya ketika kita untuk investasi jangka panjang, kita harus memperhatikan
chartnya juga secara teknikal ya. Jadi jangan kita membeli secara fundamentalnya ini saham ini misal bagus, dividen yieldnya misal sekitar 10% ya, seperti itu. Terus pernya dia cuman 5 kali seperti itu, dan PBF-nya ternyata cuman 0,9 atau cuman 1 kali seperti itu. Tetapi trennya itu downtrend. Jadi lama kelamaan ya bisa dibilang kita cuman bisa dibilang balik modal ya. Jadi yang dividen yang kita dapat itu untuk menutupi kerugian dari pergerakan harga yang turun. Jadi kita malah minus ya kalau secara ini ya. Secara harga sahamnya kita malah minus, tapi kita dapat bagi hasilnya dari dividennya juga bisa dibilang hanya untuk menutupi. Jadi malah bisa dibilang kita menyimpan saham tertentu untuk jangka waktu yang lumayan lama, misal 5 tahun, tapi kita malah uang kita tetap ya nggak bertambah. Jadi itu malah bisa dibilang kerugian yang bisa dibilang ya, walaupun nggak rugi tapi itu kerugian karena kita udah mengendapkan uang kita selama 5 tahun tapi kita malah nggak dapat apa-apa. Jadi jauhi yang seperti itu. Jadi kalau kita mau investasi jangka panjang, pastikan secara tren sendiri saham itu sedang uptrend. Jadi di sini saya pilihkan saham-saham yang secara trennya sedang uptrend ya. Oke, selanjutnya ada saham ITMG. Oke, ITMG ini secara trennya sendiri sudah bagus ya, dimana garis MA50-nya ini secara tren jangka panjangnya sudah memotong garis MA200-nya, MA100-nya, dan MA100 berada di atas garis MA200, menandakan secara tren jangka panjangnya untuk saham ITMG ini sudah bagus ya, sudah bagus. Dan sini secara tren jangka pendeknya juga di sini dia sudah garis MA5 sudah berada di atas garis MA200 dan MA100-nya, tetapi garis MA100-nya masih di bawah garis MA200. Jadi secara jangka pendeknya masih belum sempurna ya secara trennya. Jadi kita akan tapi ada kemungkinan garis MA10-nya ini akan kembali memotong atau bergerak di atas garis MA10-nya. Jadi akan bergerak seperti ini. Jadi ada kuning, ada hijau, kuning, dan merah. Jadi menandakan tren jangka pendeknya akan sempurna seperti tren jangka panjangnya. Oke, jadi secara trennya sendiri, secara tren garis besarnya dia sudah membentuk pola uptrend ya secara jangka panjangnya di sini. Oke, kita lihat untuk analisis fundamentalnya saham ITMG. Oke, di sini datanya saya dapat dari RTI Bisnis ya. Jadi untuk kalian yang kurang puas, kalian bisa cek di RTI Bisnis kalian. Oke, di sini dividen yieldnya 4,38% ya, 4,38%, dan pernya cuman 4,5 kali ya, bisa dibilang cuman 4,5 tahun, dan PBV-nya cuman 1,81%. Berarti kalau dari pernya sendiri masih murah dan dari PBV-nya juga masih murah ya, masih di bawah 2, dan di sini pernya juga masih di bawah 10 tahun ya. Dan di sini juga dividen yieldnya juga lumayan ya, sekitar 4,38%. Jadi kalau kita misal investasi sebanyak 1 juta di saham ITMG ini, jadi kita akan dapat bagi hasil dari dividennya selama 1 tahun itu adalah sekitar 43.000 ya. Oke, seperti itu. Jadi masih bagus ya, di sini dividen nilai bagus dan pernya masih di bawah 10 dan PBF-nya masih di bawah 2, jadi masih dibilang masih murah untuk saham ITMG saat ini. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya ada saham KLBF. Oke, KLBF ini sendiri kalau kita lihat dari secara tren jangka panjangnya, oke, di sini dia masih sebenarnya masih belum uptrend ya sebenarnya. Untuk saham KLBF ini belum uptrend ya, tapi ternyata saat ini dia sudah nge-breakout ya, garis MA5-nya, MA50-nya maksud saya. MA50-nya itu yang ini ya, yang warna garis hijau tebal besar ini. Oke, di sini juga dari secara tren jangka pendeknya dia sudah berada di atas garis MA5 dan berada di atas MA5 berada di atas garis MA10-nya, dan MA10 berada di atas garis MA20-nya. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan trennya semakin membaik ya, ketika di sini dia sudah turun hampir menyentuh garis MA200-nya dan kemudian kembali mental ke atas, dan di sini juga hampir terbentuk ya. Di sini garis MA5 sudah memotong garis MA50-nya, dan di sini juga garis MA10 sudah mulai bergerak ke atas. Jadi kita lihat aja nanti untuk KLBF ini saya sarankan untuk kita pantau dulu aja ya, apakah dia nanti
garis MA5 dan MA10 dan MA200-nya berhasil memotong garis MA50-nya atau enggak. Jadi untuk kalian bisa kalian copy ya, kalian bisa kalian copy atau terapkan ini di TradingView kalian. Kalau di TradingView kalian tidak bisa memunculkan MA banyak seperti ini, kita bisa gunakan aplikasi Stockbit ya, bisa menggunakan website Stockbit. Jadi kalian pastikan ketika dia sudah ini garis MA50 sudah berada di atas garis MA5 berada di atas garis MA50 dan garis MA10 nya berada juga di atas garis MA50 dan garis MA20 nya berada di atas garis MA50 nya, berarti menandakan dia trennya sudah naik ya, sudah mulai terbentuk pola uptrend yang sempurna. Tapi kalau di sini masih agak ruwet ya. Oke, dimana tapi dia sudah, kabar baiknya kalau kita hilangkan garis MA50, MA10, MA20 nya, dia sekarang sudah bagus ya secara tren jangka panjangnya. Dimana sekarang harganya sudah berada di atas garis MA50 nya dan MA50 berada di atas garis MA100 nya dan MA100 berada di atas garis MA200 nya. Oke, jadi secara tren jangka panjangnya sekarang saham ini sudah bagus ya. Ketika dia di sini ngejebol garis MA50 nya dan di sini juga dia sempat mengejebol garis MA200, MA100 nya dan ternyata masih terpental dari atas, bergerak kembali naik di atas garis MA200 nya dan sekarang dia harganya closingnya kemarin kembali di atas garis MA50 nya sehingga belum sempat merusak pola tren jangka panjangnya ini. Jadi garis MA50 nya belum menungkik ke bawah dan belum memotong garis MA100 nya. Jadi secara tren jangka panjangnya saham ini masih sempurna untuk di hold jangka panjang ya. Selagi dia belum bergerak di bawah garis MA50 harganya ya, selagi harganya belum bergerak di bawah garis MA50 dan belum bergerak di bawah garis MA100 dan maksimalnya selagi dia belum bergerak di bawah garis MA200 ya. Jadi untuk di hold jangka panjang masih sangat-sangat oke. Oke, jadi selanjutnya kita akan lihat dari RTI bisnisnya untuk saham KLBF ya. Oke, saham KLBF ini sendiri kalau kita lihat dari dividen yield-nya dia cuman 2% ya. Jadi kalau kita investasikan saham 1 juta di saham ini, di saham KLBF ini, jadi kita dapat bagi hasil dari dividen itu hanya sekitar 20.000 ya per tahunnya. Itu bisa dibilang cuman sedikit ya, 20.000. Kita investasikan 1 juta selama 12 bulan kita cuman dapat imbal hasil sekitar 20.000. Dan kita lihat juga dari pernya, ternyata pernya sudah lebih dari 10 kali ya. Jadi di sini malah sekitar 25 kali atau 25 tahun atau malah bisa dibilang kita bulatkan jadi sekitar 26 tahun. Jadi kalau kita investasi 1 juta di saham ini, kita akan dapat 1 juta berikutnya itu sekitar hampir 26 tahun. Itu udah sangat-sangat lama ya untuk dapat 2 juta, untuk dapat 1 juta. Berarti sudah untuk KLBF ini sendiri sudah sangat mahal ya. Terus kalau dari PBF-nya dia sudah sekitar di atas 2, jadi sekitar 4,27 kali. Jadi bisa dibilang PBV-nya sudah mahal. Jadi sini pernya mahal, PBV-nya mahal dan dividen yield-nya cuman kecil ya. Oke, jadi nanti di akhir akan kita simpulkan saham mana yang terbaik untuk kita hold jangka panjang. Tetapi kalau dari trennya untuk saham ini untuk mendapatkan capital gain-nya dia bisa masih bagus untuk mendapatkan capital gain dari kita bisa mengikuti atau menggunakan teknik follow the trend. Selagi dia masih berada di atas garis MA50 nya berarti masih akan bisa mendapatkan, kita masih ada kemungkinan dapat capital gain yang lumayan ya dari saham KLBF ini. Jadi mengingat kalau kita lihat aja sendiri dari resisten tertinggi sebelumnya dia ada di sini di harga 1959. Kalau kita dari sini misal harga ini saat ini sampai ke sini itu ada kemungkinan kita masih akan dapat sekitar berapa ini? Sekitar 16% ya untuk di harga tertinggi terdekatnya saat ini KLBF. Oke, mengingat dia juga kalau dari dulunya kita lihat harga tertingginya Oke, ternyata sekarang dia sudah di posisi tertingginya ya. Oke. Jadi kalau dari saham KLBF ini sendiri kita masih bisa mengharapkan dari capital gain-nya ya, dari pergerakan atau harga sahamnya sendiri untuk saham KLBF. Tapi kalau dari dividennya kita agak kurang menguntungkan ya untuk saham KLBF ini. Oke, selanjutnya ada saham LPPF.
Oke, saham LPPF ini sendiri kalau dari tren jangka panjangnya di sini masih clear ya, masih clear uptrend, dimana ketika dia di sini bergerak konsisten di atas garis MA 50-nya, dan walaupun dia sempat turun dari garis MA 50-nya dan masih tertahan di garis MA 100-nya dan kembali rebound ke atas dan menjadikan area garis MA 50-nya menjadi area supportnya, dan kemudian di sini juga sempat turun dari garis MA 50-nya. Nah, dan ternyata masih tertahan di garis MA 100-nya dan kembali naik ke atas, dan sampai saat ini dia berada di harga 6025. Kalau kita lihat dari tren jangka pendeknya sendiri, oke, dari tren jangka pendeknya sendiri dia masih oke ya, masih oke, di mana jangka pendek sendiri masih uptrend, di mana garis MA 5 masih berada di atas garis MA 10 dan MA 10 masih berada di bawah di atas garis MA 20. Jadi di sini ya hijau, kuning, merah, di sini juga hijau, kuning, merah. Jadi secara tren jangka panjangnya masih uptrend dan tren jangka pendeknya juga masih uptrend, di mana walaupun di sini dia sempat turun ya. Sempat ngejebol garis MA 55-nya tapi masih tertahan di atas garis MA 10-nya, dan sekarang kembali lagi naik ke atas, dan kemudian saat ini dia kembali ngejebol garis MA 5-nya ya, garis MA 5-nya, dan masih tertahan di garis MA 10-nya. Apakah LPPF ini masih akan turun atau kembali naik ke atas? Kalau turun, apakah dia akan tertahan di garis MA 20-nya ini ya, seperti ini, dia ada sentuhan di ekornya ini dan kembali naik ke atas seperti itu. Jadi untuk saham LPPF ini saat ini sendiri kalau secara tren jangka panjangnya masih bagus untuk kita hold jangka panjang, dan tren jangka pendeknya sebenarnya sudah hampir turun ya, hampir turun. Tapi masih ada garis MA 20-nya yang belum di breakdownnya, masih bisa di sini dia kembali mantul ke atas untuk saham LPPF ini. Oke, jadi selagi dia masih berada di koridor secara jangka panjang ya, ini kita untuk acuan kita untuk jangka panjang ya, jadi bukan untuk 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, tapi hitungannya adalah tahunan ya, jadi 5 tahun sampai 10 tahun atau bahkan sampai 15 tahun. Oke, jadi seperti itu. Jadi lagi dia secara trennya masih berada di atas garis MA 50-nya di sini. Secara jangka panjangnya dia selagi masih di atas garis MA 50-nya, berarti saham ini masih aman untuk kita hold jangka panjang ya, selagi secara teknikalnya. Ya, tapi kalau dia sudah menjebol garis MA 50 itu adalah apa ya istilahnya, adalah tanda awal bahwa dia akan membentuk pola downtrendnya. Dan pilihan kedua, selagi dia belum menjebol garis MA 200 MA 100-nya, berarti dia masih aman ya. Tapi kalau dia sudah ngejebol garis MA 200-nya, itu adalah tren tanda atau istilahnya kode kedua bahwa dia akan lanjut downtrend. Nah, yang terakhir adalah ini ya, pengaman kita di garis MA 200-nya ini. Selagi dia masih bertahan di atas garis MA 200-nya, berarti secara tren jangka panjang dia masih bagus. Tapi kalau ternyata dia masih ngejebol juga garis MA 200, oke, berarti itu adalah kode ketiga bahwa dia akan benar-benar mengkonfirmasi bahwa dia akan memulai downtrendnya secara trennya. Oke, kita lihat untuk LPPF ini. Oke, dari LPPF ini ternyata secara dividen yieldnya sangat rendah ya, malah lebih murah dibandingkan saham KLBF tadi. Dia sekarang cuman sekitar 1,66%. Jadi kalau kita menginvestasikan dana kita 1 juta di saham saham LPPF ini, jadi kita hanya akan dapat cuman dapat sekitar 16.000 ya selama 1 tahun dari dana yang kita investasikan 1 tahun tadi. Oke, dan dari pernya juga ternyata sudah di atas 10 juga, bisa dibilang sudah mahal ya. Jadi kita investasi 1 juta di saham ini, kita akan balik modal atau dapat 1 juta selanjutnya di 17 tahun berikutnya. Jadi sudah sangat-sangat jauh ya, sudah di atas 10 tahun. Dan PBV-nya juga udah mahal ya, sudah di atas 2, bahkan sudah sampai 15 kali. Oke, jadi secara ininya sendiri sudah tidak bagus ya, secara dividennya sendiri tidak bagus. Tapi kalau secara trennya sendiri kita masih bisa mengharapkan dari capital gain dari pergerakan harga saham itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa lihat saham PTBA. Oke, saham PTBA ini sendiri bisa kita lihat ya, secara tren jangka panjangnya atau tren jangka panjangnya dia bisa dilihat di sini garis MA 50 berada di atas garis MA 200 dan garis MA 50 berada di atas garis MA 100 dan MA 100 berada di atas garis MA 200. Tandanya tren secara jangka panjangnya di sini clear ya, clear dia sedang uptrend. Tapi kalau jangka pendeknya di sini garis MA 5-nya masih memotong garis MA 10 dan MA 20-nya ya. Tetapi di sini harganya sudah mulai bergerak di atas garis MA 5 dan sekarang closingnya dia berada di atas garis
MA5 dan di atas garis MA10 dan di atas garis MA20. Jadi ada kemungkinan kalau dia bertahan di atas ini secara tren jangka pendeknya akan kembali normal seperti ini, di mana garis MA5 berada di atas garis MA10 dan MA10 berada di atas garis MA200-nya, MA20-nya. Tetapi secara tren jangka panjangnya, karena kita ingin hold saham ini jangka panjang ya, selagi dia masih berada di atas garis MA50 berarti masih aman ya. Dan pilihan terakhirnya, selagi dia masih berada di atas garis MA200-nya, berarti secara tren jangka panjangnya masih saham ini akan masih bergerak naik atau masih bergerak uptrend. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari dividennya. Oke, di sini juga kalau dividen yieldnya sendiri dia lebih tinggi dibandingkan dengan saham LPPF tadi ya. Jadi dia sekitar 2,23% dan pernya juga masih di bawah 5 tahun ya. Jadi misal kita investasikan dana 1 juta, kita akan dapat dividen yieldnya selama 1 tahun itu berarti sekitar 22.300 ya. Oke, untuk bagi hasilnya. Dan untuk kita dapat 1 juta selanjutnya atau 1 juta berikutnya itu di tahun ke-5 ya. Jadi kita investasi 1 juta, dalam waktu 5 tahun kita akan dapat 1 juta lagi dari dividennya. Dan di sini juga PBV-nya juga masih rendah ya, masih di bawah 2 kali. Berarti bisa dibilang PBV-nya sendiri masih murah untuk saham saham PTBA ini. Jadi secara tren jangka panjangnya saham ini masih bagus ya, masih bagus, masih uptrend, dan secara ininya sendiri dia masih murah ya, masih murah. Oke, jadi bisa kita pertimbangkan, nanti tetap di akhir akan kita buat kesimpulan ya. Oke, selanjutnya ada saham Telkom. Oke, saham Telkom ini sendiri secara tren jangka panjangnya di sini clear ya. Sini bisa kita lihat garis MA50 berada di atas garis MA100 dan MA100 berada di atas garis MA200-nya. Dan secara tren jangka pendeknya juga di sini dia sempat turun ya, sempat turun ngejebol garis MA5 dan MA10-nya, tetapi masih tertahan di atas garis MA20-nya ya. Oke, di sini juga dia sempat turun ngejebol garis tren 3 tren ini, mengejebol garis MA5 dan MA10 dan MA20-nya, tetapi masih tertahan di atas garis MA50-nya dan dia lanjut naik ke atas. Jadi secara tren jangka panjang dan jangka pendeknya saham ini masih oke ya untuk kita hold jangka panjang untuk secara trennya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari pembagian dividennya. Saham apa tadi? Telkom ya. Oke, kita lihat saham Telkom. Saham Telkom ternyata dividen yield-nya tinggi ya, lumayan tinggi dibandingkan dua saham sebelumnya yang cuma 2%. Di sini dia dividen yield-nya sekitar 3,68%. Jadi kalau kita investasikan dana 1 juta di saham ini, kita akan dapat dalam 1 tahun itu pembagian dividen kita jadi sekitar kita dapat 36.800 ya. Nah, tapi dari pernya sendiri ternyata pernya sudah mahal ya, sudah mahal, dimana kalau kita investasikan 1 juta di sini, investasi 1 juta di sini di saham ini, kita akan dapat 1 juta berikutnya itu di 18 tahun ya, sekitar kita bulatkan di 18 tahun berikutnya baru kita akan dapat 1 juta. Jadi kita tahankan uang investasi 1 juta di saham ini, kita akan dapat 1 juta berikutnya di tahun ke-18. Oke, berarti secara pernya saham ini sudah mahal ya. Terus dari PBV-nya juga ternyata sudah mahal ya, sudah di atas 2, jadi sekitar 4,31. Jadi bisa dibilang saham ini walaupun dividennya lumayan, tapi ternyata secara per dan PBV-nya sudah mahal. Oke, selanjutnya kita lihat saham UNTR. Oke, saham UNTR ini sendiri juga secara tren jangka panjangnya dia baru aja ya terbentuk golden cross di sini secara tren jangka panjangnya, di mana garis MA50 baru aja memotong garis MA100-nya. Menandakan saham ini kalau kita untuk hold jangka panjang sudah bagus ya, sudah menarik ya, sudah menarik, di mana garis MA50 sudah berada di bawah garis di atas garis MA100 dan MA100 berada di atas garis MA200-nya, menandakan secara tren jangka panjangnya dia sudah mengkonfirmasi dia akan bergerak uptrend. Dan kabar baiknya di sini secara tren jangka pendeknya dia walaupun dia sempat turun di sini ya, di mana garis di sini dia sempat turun dan masih belum sampai di MA50-nya dan kembali dia rebound, kembali naik ke atas ya. Di sini garis MA5-nya sudah memotong garis MA10 dan memotong juga garis MA20-nya.
tetapi setelah itu dia kembali naik ke atas ini, dan kemarin dia closingnya UNTR ini berada di atas garis MA5 dan berada di atas garis MA10 dan MA20-nya. Jadi ada kemungkinan di sini garis kuning ini, garis MA kuning ini adalah garis MA10-nya akan kembali naik ke atas dan memotong garis MA20-nya, sehingga akan membentuk pola yang sama seperti pola jangka panjangnya clear seperti ini, garis hijau, kuning, dan merah. Jadi garis hijaunya itu adalah di sini kalau secara jangka pendeknya adalah garis MA5, dan garis kuningnya itu adalah garis MA10, dan garis merah ini adalah MA20-nya. Jadi menandakan secara tren jangka pendeknya dia akan naik atau bullish seperti ini ya. Harganya akan semakin naik di sini. Jadi seperti ini, misal ketika dia di sini sudah bergerak di atas candle ini ya, sudah bergerak di atas garis MA5-nya, dia naik sekitar 15% ya sampai di sini. Oke, secara tren jangka pendeknya dia naik 15%. Oke, seperti itu ya. Jadi secara trennya sendiri saham UNTR ini sekarang secara jangka panjangnya dia sudah bagus untuk kita hold jangka panjang, dan secara tren jangka pendeknya juga dia sudah bagus ya. Oke, kita lihat dari dividennya. Oke, ternyata kalau dividen yieldnya sendiri dari saham UNTR ini masih di bawah 2% ya. Jadi kalau misal kita investasikan dana 1 juta di saham ini, kita dalam 1 tahun kita dapat sekitar 1,26%, jadi sekitar 12.600 ya per tahunnya dari saham UNTR ini. Dan kita lihat sendiri dari pernya sendiri, dia masih dibilang masih di bawah 10 ya, jadi bisa dibilang masih murah. Tapi kalau di sini berarti kita investasi 1 juta di saham apa yang tadi UNTR ini 1 juta, kita akan dapat 1 juta, yang 1 juta selanjutnya adalah di waktu 10 tahun ya. Jadi di tahun 9,6 bulan. Jadi misal hampir 10 tahun ya untuk dapat 1 tahun berikutnya. Dan dari PBV-nya sendiri sebenarnya masih murah ya. Tapi kalau dari pernya sendiri, masa iya kita menginvestasikan uang kita 1 juta untuk dapat 1 juta berikutnya, kita membutuhkan waktu sebanyak atau selama 1 tahun seperti itu. Jadi kita bisa cari yang pernya murah dan PBV-nya murah seperti itu. Tapi secara trennya sendiri kita masih bisa akan mendapatkan kemungkinan capital gain yang lumayan ya dari pergerakan saham ini. Secara untuk dari tren jangka panjangnya dia masih bergerak uptrend, dan dari jangka pendeknya juga dia sudah membentuk pola uptrend. Jadi masih ada kemungkinan untuk kita hold jangka panjang masih bagus ya saham UNTR ini, karena masih bisa kita harapkan dari capital gainnya, walaupun dividennya cuman sedikit, ataupun kita untuk mendapatkan imbal hasil atau BEP-nya di uang yang kita investasikan, walau itu lumayan cukup lama ya, sekitar 10 tahun. Oke, jadi saya akan tarik kesimpulan ya, dari 7 saham ini saya akan tentukan 4 saham yang menurut saya menarik berdasarkan dari pembagian dividen dan dari trennya. Kalau dari trennya semuanya bagus ya, tadi trennya secara jangka panjangnya masih ini ya, masih apa istilahnya, masih uptrend semua. Jadi di sini kita peruntukan untuk kita hold jangka panjang ya. Jadi selain kita mengharapkan dari capital gain dari pergerakan harga saham itu yang semakin lama kita harapkan akan semakin mahal, kita dengan menggunakan teknik follow the trend, dan selain itu kita juga harus mempertimbangkan dividennya. Jadi kita hold saham ini jangka panjang dalam hitungan 5-10 tahun atau bahkan sampai 20 tahun. Jadi kita akan dapat dua profit atau dua keuntungan. Yang pertama dari capital gain, dan kedua dari pembagian dividennya. Jadi kita akan dapat nilai plusnya 2 kali, jadi seperti itu. Oke, jadi di sini saya pertimbangkan dari rankingnya. Yang pertama adalah saham ITMG ya. Ini adalah peringkat yang pertama adalah ITMG. Oke, kalau ITMG ini sendiri, kalau dari trennya tadi otomatis semua 7 saham ini semuanya trennya bagus ya secara jangka panjang. Oke, jadi secara jangka panjangnya dia masih otomatis masih uptrend, dan secara jangka pendeknya juga dia sudah membentuk pola yang bagus ya, pola uptrend. Oke, dan ini tadi kalau ITMG ini tadi di nomor 2 ini ya. Oke, ITMG ini kenapa saya pilih ITMG, karena ITMG sendiri dari dividen yield-nya dia sekitar 4,38%, jadi lumayan tinggi ya, dari paling tinggi dibandingkan dari 7 saham yang saya review tadi.
Oke, dan di sini juga pernya juga masih murah, masih di bawah 5 tahun. Jadi ketika kita investasikan dana 1 juta atau misal anggap aja yang paling besar lah 10 juta misal di saham ini, kita akan dapat bagi hasil dividen 10 juta yang berikutnya, atau misal uang kita jadi 20 juta adalah di tahun keempat, di tahun kelima ya, kita buat aja di tahun kelima seperti itu. Dan dari PBV-nya sendiri masih murah. Jadi itu adalah ITMG ini adalah yang peringkat pertama. Oke, peringkat keduanya ada saham PTBA. Oke, jadi PTBA sendiri dari trennya sendiri secara jangka panjangnya masih clear uptrend ya, masih clear uptrend, dan jangka pendeknya juga dia sekarang sudah mulai kembali rebound naik ke atas, sudah garis MA5 akan ada kemungkinan akan kembali naik ke atas dan sudah berada di atas, akan berada di atas garis MA10 ya, dan di bawah dan berada di atas juga dari garis MA20-nya. Oke, tapi secara tren jangka panjangnya masih strong atau masih kuat uptrend selagi saham-saham ini harga saham ini masih berada di atas garis MA50-nya. Oke, saya pilih ini karena kita lihat dulu dari ininya, dividennya. Oke, PTBA ini sendiri dia walaupun dividen yieldnya cuma 2,23% lebih rendah dibandingkan saham ITMG tadi ya, tapi dia pernya juga murah ya, masih di bawah 5 tahun. Jadi kalau kita investasikan 10 juta uang kita di saham ini, jadi kita kurang dari 5 tahun kita akan dapat 10 juta berikutnya. Jadi atau kurang dari 5 tahun kita akan dapat dividen sebanyak atau uang kita sudah menjadi 20 juta ya selama 5 tahun. Dan secara PBV-nya sendiri sudah masih murah ya, masih di bawah 2 kali. Oke, selanjutnya ini adalah peringkat yang ketiga, itu adalah saham Adro. Oke, saham Adro sendiri secara tren jangka panjangnya dia masih oke ya, masih uptrend, dan jangka pendeknya juga dia sudah mulai terbentuk pola uptrendnya lagi, dimana dia harga sudah bertahan di atas garis MA10, di atas MA5-nya, dan di atas MA20-nya. Jadi ada kemungkinan garis MA5 akan memotong garis MA20 dan MA10-nya. Jadi akan kembali clear seperti ini polanya, seperti pola jangka panjangnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi di sini garis hijau, garis kuning, dan garis merah, dan dari naik baru dia kembali turun dan masih tertahan di garis MA50-nya dan kembali naik ke atas. Dia kemarin sempat turun tapi masih tertahan di garis MA20-nya dan dia kembali naik lagi ke atas. Oke, kita lihat untuk Adro. Oke, Adro ini sendiri ternyata dia secara dividen yield-nya dia malah masih lebih tinggi dibandingkan dengan saham ITMG tadi ya. ITMG tadi cuma 4, berapa gitu, tapi ternyata kalau Adro ini dia sekitar 5,56% ya. Jadi sekitar kalau kita misal investasikan dana kita 1 juta selama 1 tahun kita akan dapat sekitar 55.600 ya. Nah, tetapi secara pernya sendiri sudah lebih mahal dibandingkan dengan dua saham sebelumnya ya. Dia di sini hampir 7 tahun ya. Kalau yang tadi 2 saham sebelumnya dia masih di bawah 5 tahun semua ya. Tapi kalau Adro ini dia ternyata sudah hampir 7 tahun. Jadi kalau kita investasikan dana kita 1 juta, kita untuk dapat 1 juta selanjutnya kita membutuhkan waktu sekitar hampir 7 tahun ya untuk menjadikan dana kita yang kita awalnya investasi 1 juta menjadi 2 juta, kita membutuhkan waktu 2 tahun. Tapi dan dari PBV sendiri di sini bisa dibilang masih murah ya, masih di bawah 2 kali. Oke, jadi secara trennya dia bagus, dan secara dividend yield-nya juga dia bagus, dan pernya juga masih bagus ya, masih murah bisa dibilang. Selanjutnya ada saham yang keempat, itu adalah saham UNTR. Oke, walaupun harga sahamnya ini mahal ya, dia walaupun harga sahamnya hampir sekarang 26.600-an ya, 26.600-an, dan secara trennya juga dia masih bagus, tren jangka panjangnya, atau bisa dibilang sudah menuju bagus, dimana garis MA50 berada di atas garis MA100 dan MA100 berada di atas garis MA200, menandakan tren jangka panjangnya saham ini akan bagus ya ke depannya. Dan secara jangka pendeknya juga di sini juga sudah garis MA5 sudah berada di atas garis MA10 dan di atas MA20, walaupun MA20-nya masih berada di atas garis MA10-nya warna kuning ini. Tapi ada kemungkinan kalau candle atau harga tetap berada di atas ini, garis MA10-nya ini MA10-nya ini akan memotong garis MA20-nya, sehingga polanya akan sama seperti pola besar ini, akan clear ya, garis hijau, garis kuning, dan garis merah. Oke, kita lihat dari dividennya. Oke, UNTR ini
secara dividen yield-nya masih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan saham yang peringkat kedua tadi adalah PTBA ya, lebih kecil. Jadi dia 1% sendiri, di bawah 2% sendiri. Tetapi kalau pernya bisa dibilang dia masih murah ya, masih di bawah 10 tahun. Jadi kalau kita investasikan dana kita 1 juta, kita masih akan dapatkan 1 juta berikutnya masih di bawah 10 tahun, atau kita genapkan aja 10 tahun selanjutnya kita akan dapat uang 1 juta. Jadi uang kita akan jadi 2 juta di 10 tahunnya. Oke, dan dari PBV-nya sendiri masih murah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah saham ITMG, saya ulang lagi. Pertama adalah ITMG, kedua adalah PTBA, ketiga adalah Adro, dan yang keempat terakhir adalah UNTR ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita untuk investasi jangka panjang, kita harus pertimbangkan dua hal ini. Yang pertama dari trennya saham itu sendiri, dan yang kedua adalah bagi hasil dari dividennya. Jadi kita bisa untung maksimal dari hold jangka panjang dari saham ini. Jadi jangan sampai kita ketika kita melihat saham itu dari ininya bagus, maksudnya dividen yield-nya bagus, pernya juga murah, terus PBV-nya juga murah, tetapi saham itu sedang downtrend. Jadi ya udah, kita nanti endingnya ketika kita mau panen kita udah target kita, kita mau hold saham ini selama 10 tahun, ternyata kita cuma dapat gain-nya itu dari dividennya aja, tapi ternyata dari harga sahamnya sendiri malah anjlok, malah minus. Syukur-syukur masih bisa dividennya kita dapat masih bisa menutupi minus yang dari penurunan harga itu, syukur-syukur. Tapi kalau ternyata minusnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan dividen yang kita dapat, ya udah, kita berarti selama 10 tahun kita malah merugi. Jadi itulah pentingnya kalau kita investasi jangka panjang, kita harus melihat juga tren dari pergerakan harga saham itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, selagi saham itu secara jangka panjang dia masih berada di atas garis MA50 dan di atas garis MA100, dan terakhir masih berada di atas garis MA200-nya, berarti dia masih aman untuk kita hold jangka panjang. Jadi ini bisa kalian pasang di trading view kalian ya, atau di broker kalian yang kalian gunakan. Kalian bisa munculkan untuk garis MA50, MA100 dan MA200-nya untuk kalian mulai cicil masuk ya di saham ini. Kalian cicil masuk atau cicil setiap bulannya berapa untuk bisa dibilang untuk nabung saham ya. Dan ini juga saham yang saya berikan di sini adalah saham-saham LQ45, di mana adalah saham-saham dengan peringkat teratas ya di BI. Oke, seperti itu ya. Jadi sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini untuk agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, dan jangan lupa untuk kalian yang belum bergabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya. Di sini juga sudah mulai aktif, tadi udah mulai ada yang posting sepertinya di sini. Oke, di sini udah mulai ada aktivitas ya. Jadi untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp kami, saya cari linknya di bawah di deskripsi ini, bisa gabung aja, kita bisa sharing bareng di situ. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.